Dan ini namanya Suzan ya? Suzan ini namanya. Ini dia. Kak, kamu nggak ada rasa takut atau geli atau... Enggak, sama sekali enggak sih. Dia nggak bakal gigit kok. Silahkan Mas Tom. Ini bener. Udah. Ini bisa ngurangin stres, Kak. Karena Saya terlihat gelitik ya? memang tidak stres lagi nih. Kok. Kita harus lebih alfa dari dia ya. Jadi emang harus dipegang supaya capitnya ini nggak keluar. Betul. Oke. Karena mereka bisa baca perasaan kita juga. Baca energi ya. Kayak anjing aja, misalnya kita panik iya. nih. Jadi dia juga ikutan panik. Iya. Cara paling efektif menghilangkan stres. Memelihara hewan. Memelihara hewan. Tapi hewan yang satu ini, pemelihara hewan yang satu ini tuh bukan kucing yang dipilih, bukan anjing yang biasa menggemaskan lucu-lucu unik-unik nih Mas Tom. Oh gitu. Kalau memelihara kucing lalu dibawa ke gym di kantor itu nggak boleh ya? Nggak boleh ada peliharaan masuk kantor? Ya boleh sih ya biasanya ya. Benar. Tapi kalau yang satu ini bukan kucing? Bukan, ini bukan kucing. Dan mungkin Okezoners akan kaget ya kalau ngelihat peliharaan dari Peliharanya apa? si Naga? wanita cantik satu ini. Kuda? Kalau kuda, nah dia akan membawa hewan peliharaannya ke ke tempat morning zone hari ini. Tamu kita akan membawa hewan peliharaannya? Memperlihatkan Apakah beberapa. ini singa, harimau? Kayak kalau singa, harimau kurang cukup. Apakah ini naga? Nggak mungkin naga ya. Ular? Nah, kita gimana kalau kita lihat langsung, kita panggil Yes. langsung narasumber kita. Kita kedatangan Kak Yasmin. Kak Yasmin, Selamat pagi. Halo Kak. Halo. Loh. Pagi. Apa ini? Selamat pagi, silakan duduk. Silakan Kak. Loh. Ini bukan kelinci. Bukan kelinci. Bukan hamster. Bukan kucing. Bukan. Ini adalah kepiting. Kak, kamu memelihara kepiting? Iya. Dan kaki seribu. Kaki seribu Okezoners. Ini bukannya berasa geli atau sakit? Enggak dong, enggak. Dan ini ukurannya nggak kecil ya. Aku buka ya. Iya, silakan Kak. Ini apakah... kok ini kenapa? Suzan Air, dia Karena- pilot? Karena kemarin dia habis terbang pakai balon. Apakah... Oh... Dan ini namanya Suzan ya? Suzan ini namanya. Ini dia. Kak, kamu nggak ada rasa takut atau geli atau... Enggak, sama sekali enggak sih. Dia nggak bakal gigit kok. Silakan Mas Tom. Ini bener... udah. Ini bisa ngurangin stres, Kak. Karena Saya terlihat gelitik ya. memang tidak stres lagi nih. Kok. Gimana rasanya? Boleh. Oh, udah. Gimana rasanya? Tidak bisa berkata-kata ya. Iya. Aduh, aku nggak deh. Aku makasih banyak. Gak apa-apa. Masa takut? Aduh. Nggak boleh takut. Harus mencoba experience baru. Katanya dia pengen langsung ditaruh di pundak. Udah ya. Taruh di pundak gitu. Agak geli-geli ya. Kan katanya tadi harus memelihara hewan ya, salah Bener. satu Iya untuk betul. mengurangi stres. Mengurangi stres. Tapi nggak kayak gini juga hewannya biasanya. Tapi ini penasaran di Okezoners juga mungkin juga penasaran kenapa Yasmin ini memelihara hewan-hewan yang tidak umum dipelihara oleh Betul, orang betul. pada umumnya. Kenapa ya? Sebenarnya sih semuanya kayak kebetulan aja sih Kak. Jadi kan aku tuh beli mereka semua di pameran. Terus pas kebetulan aku lihat mereka, kayak ya udah langsung jatuh cinta aja. Pokoknya kayak jatuh cinta pada pandangan pertama. Wow. Tapi ini kan hewan-hewan yang mungkin nggak banyak orang memelihara. Iya. Nah, kalau Yasmin sendiri mempelajari sampai akhirnya tata cara memelihara kaki seribu atau kepiting. Gitu. Oke, awalnya aku nggak pernah research kaki seribu ini gimana, kepiting ini gimana ya. Tapi satu hal yang aku tahu, mereka nggak berisik. Bener, nggak ada gonggongan, nggak ada meow-meow Meow-meow, pas lagi betul, mau betul, kawin, betul. ya kan? Ya, nggak drama deh pokoknya ya. Kecuali kepiting kadang bisa nyapit gitu ya. Kamu pernah kecapit sama kepiting? Pernah. Ini dipelihara berapa lama nih? Ini dari tahun lalu. Dari ukurannya masih mini-mini gitu? Enggak, segini. Aku ada yang lain juga di rumah. Ada apa aja tuh, Kak? kecil.
Ya, maksudnya ada kepiting, Oh. terus ada live insect, terus ada teman-temannya Suzan juga. Oh, Jadi- kaki 1000 Iya, semua. iya. Oh. Jadi Suzan nggak sendiri nih ya? Enggak. Ada berapa tuh Kak kalau kaki 1000? Suzan, Suzy, Suzu, kemarin yang udah almarhum itu si Suzon ya, baru meninggal. Karena apa, Kak? Sama Joni juga, jatuh. Jatuh dari meja lah, bisa dibilang. Tapi akhirnya aku udah kremasi. Dan akhirnya sekarang belajar dari kesalahan sehingga membuat Suzan ini lebih aman. Iya dong, aku protektif banget ini sama Suzan. Ini juga dari tadi terlihat si Suzannya nyaman banget ya di tangannya Kak Yasmin ini, kayak udah ibunya banget ini. Selain kaki 1000, kepiting, ada apa lagi Kak yang mungkin Okezoners nggak pernah ngira nih bisa dipelihara? Ada live insect, Apa tuh? kayak apa ya, kayak belalang lah ya, bisa dibilang gitu ya. Sama ada kecoa. Sebentar, ini untuk yang kecoa ini kita coba pelan-pelan dulu, oke Zoners. Di saat orang-orang tuh agak takut sama kecoa, malah kadang diusir, kadang malah dijepretin pakai sapu. Kenapa kamu malah berpikir untuk memelihara kecoa? Karena kayaknya mereka tuh nggak ada salahnya ya, memang sih kadang-kadang mereka tuh dianggap hama ya. Tapi aku bisa melihat mereka tuh sebenarnya lucu. Dari sisi sebelah mana, sisi kanan, sisi kiri, atau sisi lagi terbang tidak ada yang Iya, lucu. ini kecoanya kecoa terbang bukan ini Kak. Kan yang jadi musuh kan kalau kecoa masih jalan masih bisa diatasi ya. Tapi kalau udah kecoa terbang tuh udah next level kalau kata netizen. Bisa terbang. Bahkan kalau kita melihat dari TikToknya Yasmin ya, video terbarunya beliau lagi mandi sama kecoa, ini gimana cerita? Iya, menurut aku lucu sih. Emang ini agak nggak lazim ya untuk banyak orang. Kak, nih sebenarnya mau nanya, pendapat netizen kan pasti ada yang membuat pendapat yang mendukung, ada pendapat yang mungkin sama. Betul. Oh, ada orang, ini aneh sekali memelihara kecoa atau kaki 1000. Iya. Bagaimana kamu menerima itu? Kan kadang kan orang bilang supaya nggak stres pelihara hewan. Apakah kamu malah menjadi stres melihat komentar-komentar netizen? Enggak sih. Bawa Hidup santai aku, hobi aku. Mereka juga punya hak untuk Nice. beropini kan. Betul. Aku juga punya hak untuk do whatever I want to do. Nice, Ya. nice. Kalau kecoa sendiri tuh biasanya makannya apa Kak? Ketimun, buah gitu ya. Nah, Susan? Susan ketimun juga. Oh, Kak penasaran deh, dia makan, ini emang dia kalau dilihat, Ini mulutnya nih. Tuh. dia bisa gigit gak? Oh, bisa. Tapi nggak akan nyerang. Susan ini baik. Oh, memang semua kaki 1000 itu memang seperti ini sifatnya, atau memang karena Susan ini sudah sering sama manusia, jadi dia tahu kayak batasan-batasan dan tahu mana yang sayang sama dia? Pada dasarnya mereka memang nggak attack ya Kak. Tapi kalau mereka memang agak takut, anxious gitu, mereka akan ngeluarin cairan. Atau biasanya kan kayak agak melengkung gitu. Oh iya, Ya, benar. mereka akan kayak keluarin cairan kuning, nah itu agak bau, bisa bikin gatal-gatal. Oh, oke. Nah, Kak Yasmin ini kan pelihara hewannya kan udah yang di luar nalar ya. Ini keluarga gitu, kayak orang tua di rumah. Responnya gimana nih pas aku mau pelihara kaki 1000, aku mau pelihara kecoa gitu. Nggak ada sih, mereka udah tahu aku aneh. Atau jangan-jangan malah suka juga mereka? Oh iya, Enggak. Oh, Nggak ada enggak. yang suka. Nggak ada yang suka? Iya. Jadi ya paling aduh gitu aja. Nah ini kan udah nih sama kaki 1000, coba kalau sama kepiting, Iya. bagaimana cara ngambilnya? Karena biasa kepiting tuh yang kita takut nyapit. Kalau misalkan kita ke pasar biasanya diikat pakai tali. Betul. Nah, itu kepitingnya beda, Kak. Iya, jenisnya beda. Apa yang membedakan kepiting yang biasa kita lihat di pasar dengan kepiting ini? Kalau yang itu kayak agak nggak ada akhlak ya. Langsung Nyapit nyapit ya, sembarangan. langsung Iya, nyapit. iya. Kalau yang ini udah berakhlak, Nih, kalau gini kan dia langsung kaget ini ya. ya defense ya. Sayang, bentar ya. Jadi intinya kita harus merasa kita tuh lebih alpha dari dia. Oh, dia nggak boleh lebih di atas kita. Ini penasaran, ini apa? Makanannya? Oh bukan, itu bekas dari kandangnya. Oh, oke. Jadi kita harus lebih alpha dari dia ya. Jadi emang harus dipegang supaya capitnya ini nggak keluar. Betul. Oke. Karena mereka bisa baca perasaan kita juga, baca energi ya. Kayak anjing aja, misalnya kita panik iya. nih, jadi dia juga ikutan panik. Panik. Iya. Jadi harus, bagaimana caranya seorang Yasmin bisa tenang memegang kepiting yang dimana kita sering melihat video-video orang dicapit sama kepiting, kan harusnya takut. Awalnya juga aku takut ya, dia suka ngangkat-ngangkat. Tapi
ya aku ulang-ulang terus. Pokoknya aku tanamin aku harus lebih alfa dari dia. Jangan sampai dia jadi alfanya kan. Jadi sekali, 2 kali, 1 kali, 2 kali ya jadi biasa aja sih sekarang. Jadi kayak kecapit udah biasa juga ya. Di awal-awal pasti responsnya akan lebih sering nyapit atau gimana gitu ya. Iya. Ini tadi ada kata produser kita, Janti bilang katanya nanti mau coba dong pegang kepiting. Enggak. Boleh. Nggak ada begitu Mas Tom. Ini di WhatsApp loh. Di WhatsApp loh ini oke Soners kalau mau lihat ini tutup ini. Aduh, ini agak takut sih. Kalau Takutnya gue yang alfa nih. Nih. Ah, Pegang capitnya harus benar-benar hap gitu. Hap. Gini? kalau kakinya? Kakinya ya aku pegangin ya. Iya. Sudah pegang nih. Iya betul. Udah pegang ya Ibu produser. Kan gimana kamu belajar caranya Iya, untuk betul. memegang kepiting dengan baik dan benar? Pasti kan Awalnya- pernah ada kecapit-capit gitu kan? Jujur nggak pernah dicapit sama dia. Heeh. Dia ini berarti baik? Baik. Cuman kan namanya belum kenal gimana sih suka mungkin dia kan belum trust juga ya. Jadi kan dia berusaha untuk memproteksi diri dia sendiri gitu. Oke. Kalau ini tadi makannya timun. Kalau Iya. kepiting makannya apa? Macam-macam Kak, ada blueberry, salmon, apel, Makanannya mahal beliau ya. Iya. ternyata kepiting tuh bisa pilih-pilih makanan loh. Oh iya. Iya. Oh, lebih Pilihnya tuh gimana? Yang nggak enak atau gimana? Misalnya nih, aku kasih wortel terus ya, bosan. bosen, dia nggak mau makan lagi, gitu. Kita mesti merotasi menunya. Jadi kalau satu hari berapa kali makan kepiting? Sekali aja. Ini namanya siapa? Kepiting? James. James. Ya. James kalau dielus kepalanya nggak apa-apa? Apa? Enggak, dia coba kalau pegang capitnya dong. Mas Tommy belum pegang Belum lagi. pegang itu, Ayo belum dong. pegang. Ayo dong, pegang dong. Coba Mas Tom. Ini pegangnya tadi Ya, pokoknya yang yakin ya. Tuh. yakin dong. Wih. Yang penting yakin. Betul. Ini tim video editor dan juga yang lain juga pengen megang katanya. Enggak ya? Tadi udah mainan. Udah mainin. Kak Yasmin datang lebih awal udah ditanya-tanya udah dimainin ya. Dan ini tuh kalau kita biasa ngeliat kepiting, kalau yang udah diikat kan nggak bisa ngeliat teks apa sih wajahnya ininya. Kalau di sini bisa kelihatan dan memang agak menggemaskan ya matanya. Ini matanya nih. Dia bisa turun. Iya bisa Iya. turun. Berarti dia merasakan sakit ya kalau matanya kepegangnya, sama seperti hewan-hewan kayak kucing, anjing gitu ya. Kayaknya kalau dipukul iya sih. Bedanya kepiting yang jenis James ini dengan kepiting yang biasa tuh apa? Kalau yang itu nggak bisa jinak. Sama sekali, walaupun kita pelihara dari kecil dia nggak akan pernah bisa jinak. Nggak bisa. Tapi kalau makanan kurang lebih sama. Ini juga bisa dimakan sebenarnya. Bukan makanan si kepitingnya sama-sama seperti itu kayak timun, wortel, Iya. salmon. Oke. Kurang lebih sama. Oke. Awalnya pertama kali memelihara hewan-hewan eksotik seperti ini. Sebelum memelihara hewan-hewan ini, apakah Yasmin juga pernah memelihara hewan kita yang pada umumnya? Gitu? Pernah dong. Pernah punya anjing, kelinci, hamster, yang wajar-wajar aja kalau kata netizen. Kan tadi Yasmin sempat bilang dulu malah belum pernah melakukan riset. Ini memang membeli hewan-hewan ini memang karena membelinya di event pet shop atau memang sebelumnya mempelajari dulu atau kayaknya lucu langsung beli aja. Iya, impulsif aja kayaknya lucu. Yaudah deh. Gitu. Iya. Kalau kecoa nggak beli kan berarti? Kecoa aku dikasih sama teman aku. Jadi kan dia pelihara arwana ya. Terus kita lagi lihat arwana, tapi kok ada yang lebih lucu nih kecoa ini. Yaudah deh aku minta deh. Gitu. Aduh. Agak ini ya. Dan ini Kak Yasmin ini menyadari kalau suka sama hewan-hewan yang kayak gini tuh apa dari kecil udah kalau ngeliat kecoa gemes Oh, iya, gitu. benar. Apa baru-baru pas udah dewasa aja nih? Pas dari aku kecil memang aku suka hewan apapun jenisnya. Jujur kalau misalnya dari kecil aku nggak pernah jijik sama kecoa. Oh iya? Maksudnya pun walaupun dulu aku jujur aja ya aku pernah bunuh kecoa lah. Mau digeprek gini kayak gitu aku nggak ngerasa jijik gitu. Tapi makin kesini aku makin melihat oh lucu ya ternyata ya. Apalagi kan aku makin sering bonding sama hewan-hewan yang nggak aneh, yang nggak wajar Yang gitu nggak wajar, ya. Iya. Nah bondingnya kayak gimana tuh dengan kayak kaki seribu dengan Iya. kepiting bondingnya seperti apa? Ini aku izin taruh dulu ya. Boleh Kak Yasmin. Ya, jadi kan aku ini kan introvert ya kak ya.
Kamu introvert dari mana ya? Kayaknya tadi ngobrol dari tadi luwes-luwes aja seorang Yasmin ya. Nah, ngomongin lagi tadi soal stres. Jadi kan ada namanya teknik kita tuh harus grounding. Pernah dengar gak sih? Jadi kita harus mengalihkan fokus kita pada panca indera kita. Terus harus kembali lagi ke momen ini, harus kayak live in the present moment gitu ya. Nah, jadi gimana caranya? Jadi tuh kita katanya ada triknya gini, kita harus fokus sama apa yang kita bisa lihat, satu, apa yang kita bisa rasakan, apa yang kita bisa dengar, dan apa yang kita hirup gitu kan. Salah satu yang membantu aku tuh adalah ya Susan. Jadi ini salah satu hewan kesayangannya Kak Yasmin ya, Iya. Susan ini ya, yang Jadi- penghilang stres banget. Betul, jadi kalau aku kayak gini, aku kayak mau kembali lagi nih ke momen yang sekarang ini ya, yang gak akan terjadi 2 kali. Aku ngerasain, oh aku ini tuh lagi sama Susan, aku ngerasain nih kakinya Susan, dan aku jadi bersyukur, this is me, I'm alive gitu loh, what I'm experiencing right now gitu loh. Dia jadi kayak mengaktifkan panca indera aku lah gitu. Jadi ini nggak sekedar cuma suka atau memelihara, tapi punya makna tersendiri buat Kak Yasmin ya, yang bisa membuat menghilangkan stres, membuat hidup lebih bermakna ya Betul. Kak Yasmin ya. Lebih ke terapeutik sih jadinya ya. Ini ada pertanyaan dari YouTube dari Goen. Kalau malam mereka itu tidurnya gimana dan sama siapa? Ya jujur aja sendiri-sendiri lah. Di dalam ini ya, tempat kandangnya masing-masing ya. Iya, tapi sebelum tidur pasti main sama aku. Sekarang tuh ada berapa banyak hewan yang Kak Yasmin pelihara berarti di rumah? Ada live insect 2, ada hamster 1, kepiting ada 6, kalau misalnya ini tinggal 4. Lagi sedikit tinggal. Pernah ini gak saling ribut? Kayak misalkan hamster itu kan makanannya apa? Uget-uget ya? Atau enggak Kuaci. Kuaci ya hamster Kuaci. ya? Kalau uget-uget mah ini apa? Yang bisa terbang itu apa? Ini ya, Sugar glider. Sugar glider. Ini mereka semua pernah berantem nggak? Atau ternyata James lagi ada masa di mana dia dia cowok ya? Cowok, Di masa di mana dia lagi pengen jantan-jantannya mencari betina gitu ya. Nggak pernah disatuin, tapi James ini pernah aku gendong bareng sama Susan. Aku deketin, tapi dia jijik. seekor kepiting juga bisa merasa Seorang. jijik ya. Jadi ya, Lama-lama ini ya, kita merasa mereka hidup banget ya. iya, jadi aku nggak heran kalau ada yang bilang, ih jijik gitu, kepiting aku aja jijik sama Susan. Maaf ya Susan ya. Dalam waktu dekat kamu kepikiran nggak Kak untuk menambah hewan baru atau jenis yang lain? Untuk sekarang aku fokus ke kecoa dulu sih. Mungkin next akan ada lagi. Tapi kan kecoa itu kan mereka kan dasarnya memang biasa hidup di apa ya namanya, di tempat-tempat yang lebih terbuka gitu. Apa mereka pas dipelihara tuh pengen keluar dari kandang atau agak lebih susah gitu untuk dijinakan gitu? Menurut aku ya, kenapa kecoa itu berkeliaran? Mereka kan nyari makanan. Jadi selama kita pelihara, kasih Ada makan yang makannya. enak, ya udah. Akan diam aja di situ ya. Iya, udah tercukupi ya kan. Kak ini kan kita bisa melihat bahwa kaki seribu yang dimiliki oleh Yasmin ini kaki seribu yang nggak sama kayak yang kita lihat lain ini terawat ya. Badannya licin, kakinya juga rapi. Kak gitu ini ya. maaf ya aku geser boleh, biar silakan. oke Zoner siapa tahu bisa melihat. Nah, pemeliharaan cara kamu merawat Susan ini seperti apa Kak? Susan sih gampang ya Kak, ya paling kan dikasih makan, terus kan kandangnya itu pakai kompos ya. Aku ganti, aku bersihin. Kompos itu tanah? Iya, pupuk. Terus paling aku bersihin aja pakai brush. Dia nggak mandi ya kalau dia? Enggak. Di daerah itu nggak boleh? Enggak. Pakai brush aja sih dibersihin. Low maintenance. Ini tadi Susan, kalau si James. James gimana nih? Kan ini lama juga dibawa di luar, nggak kering, terkena nggak air, kena kering basah. itu gimana Kak? Ini nggak apa-apa di luar, tapi hanya beberapa jam ya, karena dia semalaman ini udah berendam. Jadi di rumahnya itu emang ada kayak satu tempat untuk dia berendam ya. Kalau untuk perawatan James biasanya aku mandiin pakai sikat gigi. Pernah nggak ada hewan peliharaan yang tiba-tiba sakit, tapi kan nggak ada pet shop yang khusus untuk Benar. hewan-hewan kayak gini? Itu biasa gimana Kak? Ada sih, sedih banget. Gimana ceritanya tuh Kak? Ada kaki seribu aku namanya Joni, jatuh, terus kayak tiba-tiba sekarat gitu loh.
Taunya dia sekarat apa karena nggak gerak lagi atau? Jadi geraknya kayak tipis-tipis banget gitu, udah nggak aktif lah. Terus aduh gimana ya gitu kan, kalau mau nanya dokter juga kayaknya Nggak semua dokter tahu dan memiliki Aneh. pengetahuan. iya, ya udah aku bilang Joni, ini kan makanan favorit kamu, blueberry. Dong kamu makanin ditemenin Susan gitu-gitu. Tapi akhirnya nggak ketolong Iya. sih. Ya, sedih banget itu. Tadi ada Joni, ada Susan. Berarti sebenarnya mereka ini ada yang cowok, ada yang cewek. Atau sebenarnya mereka ini memang ada 2 kelamin. Waduh, setahu aku, kalau aku tuh belum bisa bedain yang mana cewek atau cowok. Jadi selama ini tuh dari penjualnya kasih tahu ini cewek atau cowok. Kalau caranya membedakan Susan, Joni, Suzy, kan mereka kalau dilihat secara sekilas Kasat mata ya. Sama aja betul. semua. Iya, jadi kalau Susan ini, yang setipe sama Susan ini ada 3 ya, Susan, Suzy, Suzu. Suzu. Nah, cara membedakannya emang kasat mata, tapi itu dari antenanya sama dari jumlah kakinya. Nah, jumlah kaki gimana dong? Gimana nih? Hitung satu-satu, Gimana nih jumlah tiba-tiba kaki udah nih? malam. Kalau Suzu ada hilang 1. Oh, di sebelah mana tuh Kak? Di sini ya, ada pokoknya ada hilang 1 deh pas aku Baru datang. ya unboxing copot 1. Oh. Iya. Tapi itu tidak mempengaruhi Suzu geraknya atau ke apa aktivitas Suzunya gitu. Enggak sih, cuman kan kadang pegel-pegel ya. Aku pakai yang kursi roda, ada Kursi roda Iya, karena dia termasuk disabilitas. karena kakinya hilang 1 Iya. ya. Itu kursi roda khusus emang atau mainan yang biasa aja Kakak beli dan dipakai untuk si Suzu itu? Iya, mainan Barbie. Oh. Iya. Unik ya. Ini tips buat misalnya Okezoners yang habis nonton tayangan ini terus ngelihat kayaknya seru juga nih dengan memelihara peliharaan-peliharaan seperti yang Yasmin pelihara. Apa yang harus mereka pertama kali lakukan, gimana cara membelinya, nyarinya di mana, dan tips memeliharanya. Tips meliharanya sangat mudah ya Kak ya, low maintenance banget untuk kepiting, kakek seribu seperti tadi aku udah jelasin. Terus tipsnya paling ya tahan-tahan aja dihujat orang. Tadi yang bilang sama Yasmin ya, dulu punya pendapat lo sendiri, gue Betul. juga punya hak gue untuk memelihara hewan yang gue suka. Betul. Nah, kalau Iya. mencari hewan-hewan eksotis seperti ini nyarinya di mana? Oh sekarang udah banyak, ada komunitas kepiting ya, ada yang jual kayak Susan gini juga banyak sih. Di online Di atau? online. Oh, oke. Tapi kalau misalkan komunitasnya, ini komunitasnya sering ngumpul dan kalau ngumpul tuh Bawa ngapain? kepiting, Bawa hewannya hewan kah? masing-masing atau kah? ada lomba Ada kaki seribu tercepat, terbanyak, atau lomba kaki. masangin sepatu kaki 1000. Lebih ke playdate ya. Oh. Ini sharing Iya. cerita. Jadi kan kalau playdate mami-mami biasanya bawa anak tuh ya, mami-maminya ngegosip, ngobrol tips-tips gini. Kalau komunitas kepiting juga kayak gitu. Aduh kepiting gua nggak mau makan nih. GTM Ya, berarti. kita ketemu. Iya, kalau pertama kali pelihara kepiting kan dia pasti stres tuh. Tuh makannya harus disuapin kah atau? Iya, pertama-tama aku kasih salmon sashimi tuh. Waduh. Ini kalau kayak gini, Mas Tom ada pikiran untuk pelihara nggak Mas Tom? Kayaknya gua aja yang dipelihara biar dia makan salmon. Iya. Gitu ya. Kalau biar mereka nggak stres kan kadang-kadang, ini kakinya keluar ya? Nggak apa-apa ini nyangkut. Oh nggak apa-apa. Iya, emang suka gitu. Kadang kita itu melampiaskan stres kita ke hewan-hewan peliharaan, tapi di sisi lain juga kadang kita sebagai manusia lupa bahwa mereka juga bisa stres. Nah, kalau misalkan mereka lagi stres, kayak misalkan Susan tiba-tiba Membulat melingkar, ya? membulat. Iya. Atau ternyata James lagi stres, apa yang harus dilakukan? Apa? Dikasih aromaterapi, atau dipijit, atau dikasih Diajak makanan jalan-jalan. favorit. Iya, dibelanjain tas baru, baju baru. Ajak jalan-jalan dong. Oh, jalan-jalan. Jalan-jalan ke mall. Ini orang-orang iya benar. Ini jalan-jalan ke mall sambil ngelus-ngelus kayak gini nih kan kaki pasti seribu. akan gitu. Biasanya dia yang suka dibawa-bawa. Oh. Ngebawanya di begini di dalam tempat Iya. ini. Oke. Biasanya dia yang dibawa-bawa. Bukannya ketemu orang banyak malah makin stres. Enggak sih ya. Enggak sih so far. Tapi kalau misalnya stresnya hampir nggak pernah ya Kak ya, happy-happy aja sih. Ya, ini semoga menginspirasi Okezoners ya yang mungkin
mau pelihara kucing nggak boleh di rumahnya atau di apartemennya atau di tempat tinggalnya atau di kosannya, melihara anjing juga nggak boleh. Atau kadang alergi ya. Ada bulu-bulu yang alergi. Nah, ini bisa jadi opsi karena Betul. Tapi kan tadi juga sempat dibilang kalau Susan lagi stres bisa mengeluarkan cairan dan Iya. bikin alergi. Kamu pernah? Pernah. Akhirnya? Bentol-bentol. tapi itu resiko dari Benar ya? memelihara Betul, sesuatu, betul. dan biasanya orang yang memelihara nggak akan merasa keberatan dengan hal itu ya Kak ya. Iya, sama aja kalau kita pelihara anjing ada resiko Iya, digigit betul, atau betul. nggak alergi bulunya. Betul. Ya kan? Nah, jadi selama nggak beracun sih nggak bikin aku mati gitu. Ya, nggak Ini mungkin terakhir. Kalau kaki seribu atau kepiting buang airnya tuh bentuknya seperti apa? Pupnya Susan itu, ayo Susan mau pup nggak? Dari sini Kak nih. Dari pasti bagian belakangnya ya? Iya, dari sini. Bentuknya? Kira-kira kayak pelet ikan lah ya. Oh. Bulat-bulat, lonjong gitu. Iya, kayak bulat lonjong gitu. Berbau gak? Enggak sih. Enggak bau. Apa tergantung makanan? Aku pernah cium sih. Eh, Tapi nggak bau. oh nggak bau? Nggak bau. Oke. Iya, iya. Kalau kepiting, si James? Kepiting juga sama kayak pup tikus. Oh. Agak panjang-panjang gitu ya? Ya. Biasanya di air atau dia kalau pup pindah Atau ke bebas aja, daratan. suka-suka dia? Ini mah sembarangan aja. Iya, James jangan lagi James, harus iya, betul. beradab. Kita nanti akan coba kasih lihat tontonan ke James di YouTube supaya gimana caranya belajar buang air Iya. besar yang baik. Atau enggak dari ini ya film SpongeBob ya. Nah. Siapa tahu bisa dapat duit. Iya betul. Oh, dia suka duit juga kayak enggak ya? Makanya dikasih nama itu James kenapa? Karena tadinya kan asal aja. Supaya bisa seperti James Riyadi. Wah. Pak James Riyadi. Memiliki banyak tanah, apartemen, usaha-usaha. Kalau ini kenapa Iya. Suzan nih kalau ini? ya. Nggak apa-apa, itu aku suka aja. Oh, nggak ada harapan khusus Nggak ya. ada. Kamu dapat pressure, James. Ya buat Okezoners yang penasaran masih pengen nanya tapi belum sempat nanya, kalau misalkan mau nanya ke Yasmin boleh kontak kemana atau sosial medianya Yasmin? Ya, ke sosmed aku boleh. Kemana? Ke Instagram, Yasmin SK. Yasmin SK. Langsung di follow, langsung nonton Betul, konten-kontennya. betul. Hewan-hewan apa yang dipelihara sama Yasmin, kadang-kadang juga bikin konten lucu-lucuan di luar ya. Ya. Gitu. Baiklah, terima kasih Yasmin sudah Ya, datang. thank Terima you. kasih Kak Yasmin. Thank you. Sudah belajar. Iya, Jadi dia sekarang- udah lebih berani sih, betul-betul. Yang mana? Tapi nggak mau pelihara. Dengar-dengar katanya tadi juga, gue mah pengen taruh di sini. kaki Enggak seribu. ada begitu tadi. Nanti dia juga takutnya Oh iya, stres. benar-benar. Betul. Terima kasih Kak Yasmin Terima sudah kasih mampir, ya. udah cerita-cerita. Thank you. Tuh, makasih banyak, Mohon maaf Kak kalau Yasmin. pertanyaan-pertanyaan kita agak aneh dan mungkin bikin stres Yasmin bikin James. stres James sama Yasmin. Susan. Suzan. Ya, Kak, thank you ya. Iya, Thank Kak. you. Oke, saudara juga nggak apa-apa dulu Nggak aja apa-apa, Kak. nanti kita Nanti closing ngobrol baru. lagi. Enggak. Ini juga buat Okezoners yang mau nonton tayangan ulangnya bisa langsung lihat di YouTube-nya YouTube Okezone. Okezone. Terima kasih ya Kak. Kata saya Tommy pamit. Janti pamit. Bye-bye semuanya. Thank you. Bye, selamat pagi. Dadah. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official Okezone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.